Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai brothers, what's up? Alhamdulillah, kita hari ini berada di tanggal 28 Ramadan 1441 Hijriah. Dan saya sekarang berada di tempat kerja saya, yaitu di SMP Al-Furqan Jember. Hari ini kita ada pembagian zakat fitri bagi tetangga-tetangga sekolah. Zakat fitri ini kami kumpulkan dari para wali murid, dari SMP Al-Furqan, dan juga dari para asatidah. Mudah-mudahan zakat fitri ini bisa bermanfaat bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Maka dari itu, ayo kita semuanya berzakat. Jangan lupa zakat fitri, siapkan zakat fitrimu yang terbaik. Oke? Zakatul fitr. Nah, apa sih makna zakat fitr? Ada yang bilang zakat fitrah, ada yang bilang zakat fitri. Yang benar namanya adalah zakat fitri. Tapi juga bolehlah kita sebut dengan zakat fitrah. Ya, zakat fitri itu artinya berbuka, yaitu zakat yang dikeluarkan di akhir bulan Ramadan, ya, berupa satu sok dari makanan, bahan makanan. Nah, satu sok, ya. Nanti saya jelaskan apa itu satu sok. Dinamakan zakatul fitr karena disyariatkan di akhir bulan Ramadan yang dikeluarkan oleh kaum muslimin yang telah usai berpuasanya, yaitu al-fitr atau iftar kalau orang bilang, yaitu makan lagi. Karena setelah ini kita sudah boleh makan lagi di bulan Syawal. Jadi kita sudah selesai berpuasa dan kembali berbuka di bulan Syawal. Maka dari itu kita keluarkan zakatul fitr, zakat fitri. Boleh juga disebut dengan zakat Ramadan, boleh juga disebut dengan zakat fitrah, terserah. Yang jelas nama yang muncul di kalangan para sahabat dan Nabi itu nama zakat fitri. Zakat fitri. Lantas apa hukum zakat fitri? Hukum zakat fitri adalah wajib, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda telah diwajibkan zakatul fitri. Nah, bagi siapa saja? Bagi semua orang, ya, orang merdeka, kemudian orang budak, ya. Kalau dulu kan ada budak, ya, budak itu juga diwajibkan berzakat fitri. Laki-laki maupun perempuan, anak kecil ataupun dewasa, bahkan bayi yang baru lahir di hari terakhir bulan Ramadan, wajib baginya dizakatin, mengeluarkan zakatul fitr, ya. Hukumnya wajib. Maka dari itu siapkan zakatmu yang terbaik. Islam adalah agama yang paripurna, yang sempurna, mengatur segala urusan dengan baik, ya, dengan perfect. Nah, salah satunya adalah zakat fitri. Nah, zakat fitri hikmahnya ada dua, insyaallah. Yang pertama adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada fakir miskin, ya, agar mereka bisa ikut berhari raya di hari raya Idul Fitri karena mendapatkan makanan. Kemudian yang kedua, ini adalah sebagai bentuk pensuci tambahan bagi orang-orang yang berpuasa, sehingga ketika puasanya dipenuhi dengan kesalahan-kesalahan, kehilafan-kehilafan, kata-kata yang tidak baik atau perbuatan-perbuatan yang sia-sia, maka hal ini bisa menjadi pembersih. Ya, zakat ini bisa menjadi pembersih. Maka dari itu tunaikan zakatmu. Tunaikan, oke? Apalagi teman-teman sekalian, sekarang kita berada di masa pandemi corona, ya. Banyak orang yang kekurangan. Itu banyak teman-teman kita, saudara kita yang dikeluarkan dari pekerjaannya, tidak punya pekerjaan lagi, toko-toko yang ditutup, kemudian mungkin dia berjualan di pinggir jalan itu pun juga terbatas. Maka kalau kita bisa memaksimalkan zakat kita ini, seluruh kaum muslimin mengeluarkan zakatnya, insya Allah krisis ini bisa menjadi teratasi. Ya, semua orang berbagi. Makanya keluarkan zakat terbaiknya. Agar orang-orang semuanya bisa bersukacita di hari raya Idul Fitri nanti. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas, berapa ukuran zakat fitri? Baik, tadi sudah disampaikan bahwasanya zakat fitri itu berupa makanan pokok yang ukurannya satu sok. Satu sok itu sebanyak 4 mud. Kalau di zaman Nabi dulu tidak ada timbangan, jadi cara mengukurnya itu dengan mud.
Ya, mut itu gini. Jadi kita ambil bahan makanan 2 telapak tangan penuh ya, sampai munjung, sampai penuh. Nah, itu sebanyak 4 kali. 1 2 3 4. Nah, itu namanya 1 sok atau 4 mut. Nah, banyak pendapat berapa sih 1 mut itu berapa kilo, berapa gram? Berapa gram? Ada yang menyampaikan 625 gram, ada yang menyampaikan kurang dari itu, ada yang menyampaikan lebih dari itu. Memang kan ini bukan ukuran baku ya, ukurannya bukan ukuran baku, jadi tidak bisa kita ukur spesifik. Jadi kita ambil pendapat yang umum aja, yaitu 625 gram, yaitu sekitar 2,5 kilo kalau minimal ya, 2,5 kilo zakat fitrah untuk setiap orang ya. 4 mut tuh 2, 3, 4. Nah, 2,5. Jadi saya ulangi, ukurannya yaitu sebesar 1 sok. Nah, sekarang kita lihat 1 sok yang kita yakini itu seberapa. Maka tinggal kita keluarkan sesuai dengan itu. Ya. Secara umum sih di Indonesia itu 2,5 kilo ya. 1 sok itu 2,5 kilo. Nah, lantas bahan makanan seperti apa ya? Bahan makanan pokok. Karena dulu di zaman Nabi SAW, bahan makanan pokok ya tepung, ya kurma, ya keju, ya itu. Para sahabat dulu mengeluarkan zakatnya yaitu berupa tepung, kurma, dan keju. Ya, tepung, kurma, dan keju. Sementara kita di Indonesia kita bisa menggunakan beras, kita bisa menggunakan kedelai ya. Ini namanya kias. Gak mungkin kita mengeluarkan keju ya. 1 sok keju, 1 sok tepung ya, mungkin saja, cuman itu tidak terlalu bermanfaat bagi orang Indonesia. Indonesia itu harus beras yang biasa kita konsumsi, kan? Setuju ya? Setuju dong. Sekarang bagaimana kalau ada orang yang zakat fitri menggunakan uang? Boleh nggak? Nah, para ulama sepakat zakat fitri harus dalam bentuk makanan, karena memang ini niatnya untuk syariatnya begitu, 1 sok makanan. Kemudian yang kedua, fungsinya tidak bisa digantikan dengan uang. Nanti kalau dia pakai uang, bisa jadi uang itu digunakan untuk hal yang lain. Tapi kalau makanan, ini benar-benar berfungsi untuk nanti mencukupi kebutuhan di hari raya. Makanan ya, harus dalam bentuk makanan. Para ulama sepakat tidak diperbolehkan dalam bentuk uang kecuali keadaan-keadaan darurat ya. Memang nggak ada bahan makanan lagi di sana, baru boleh. Ya, jadi tidak boleh dalam bentuk uang. Insya Allah seperti itu. Kapan dong waktunya mengeluarkan zakat fitri? Ya, waktu zakat fitri dikeluarkan itu ada 2 ya. Ada waktu wajib. Waktu wajib itu adalah ketika kita berada di akhir Ramadan, yaitu ketika matahari Ramadan telah terbenam, sudah masuk maghrib di tanggal 1 Syawal. Nah, kita wajib mengeluarkan zakat fitri kita. Batasnya adalah sampai kita menunaikan sholat Id. Ya, disebutkan dalam satu hadis bahwasanya barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat Id, maka sah zakatnya. Tapi barang siapa yang mengeluarkan setelah sholat Id, setelah sholat kita baru membagikan zakat kita, maka itu terhitung sedekah biasa, hanya sedekah biasa saja. Maka dari itu kita siapkan zakat kita yang terbaik dan hati-hati dengan waktunya. Lantas bagaimana kalau kita membagikannya sebelum waktunya? Ya, ada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwasanya orang-orang pada zaman dahulu, zaman Nabi SAW, membagikannya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Ya, mungkin untuk distribusi biar enak ya, biar tepat sasaran ataupun biar merata. Jadi sehari atau 2 hari sebelum hari raya itu sudah dibagikan. Dan cukuplah ini menjadi pilihan kita. Kita ada pendahulunya, orang-orang soleh yang mendahului kita, yaitu mendahulukan zakatnya sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Dan memang ada sih pendapat bahwasanya kita bisa mendahulukan zakat fitri bahkan dari awal Ramadan. Dari awal Ramadan sudah diperbolehkan untuk berzakat. Akan tetapi menurut pendapat saya sendiri, dan insya Allah ini pendapat yang paling unggul, bahwasanya yang paling afdal memang di akhir-akhir Ramadan. Dan kita sudah sampaikan tadi, cukuplah ya orang-orang soleh terdahulu menjadi teladan kita, yaitu kalau kita mau memajukan waktunya, maka sehari atau 2 hari sebelum hari raya.
Nah, dengan begini zakat itu bisa dimanfaatkan di hari raya oleh fakir miskin, kemudian juga sebagai pensuci, benar-benar pensuci bagi orang yang sudah berpuasa selama 1 bulan penuh. Lantas siapa saja yang bisa menerima zakat? Nah, zakat atau zakat fitri itu yang berhak menerima itu sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 60, 8 orang penerima zakat. Nah, ya 8 orang itu juga berhak menerima zakat fitri, meskipun zakat yang dimaksud zakat mal, tapi juga zakat fitri juga berlaku di sini. Nah, akan tetapi Nabi SAW mengkhususkan zakat fitri bagi fakir miskin. Yang tadi hikmahnya sudah disebutkan bahwasanya agar mereka juga ikut bersukacita di hari raya dan kebutuhan-kebutuhan mereka tercukupi di hari raya. Maka dari itu ya afdalnya zakat fitri ini diberikan kepada fakir miskin. Fakir miskin. Meskipun 8 yang lainnya, orang-orang yang berhak yang lainnya juga bisa kita berikan zakat fitri. Insyaallah seperti itu. Kemudian memberikan zakat fitri kepada keluarga atau kerabat itu juga tentu memiliki nilai yang lebih baik. Ya, misalnya kerabat dekat kita, sepupu atau ya masih ada kerabat, itu lebih baik kita memberikan zakat kepada mereka. Karena apa? Dengan begitu kita telah menunaikan 2 kewajiban. 1, kewajiban mengeluarkan zakat, yang kedua kewajiban menyambung tali silaturahim. Nah, dengan begitu kita bisa mengumpulkan dan insya Allah ini akan mempererat tali kasih sayang di antara kita dengan saudara kita. Tetapi hati-hati, tidak boleh mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang ditanggung kita, misal ibu kita, misalnya anak kita atau nenek kita, misalnya kita kasih zakat, tidak boleh ya, karena mereka masih tanggungan kita. Tanpa ada zakat pun kita wajib membantu mereka, memberi makan mereka, wajib. Mereka adalah tanggungan kita. Maka dari itu ke kerabat-kerabat yang lain. Dan kemudian memberi zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah di sekitar rumah. Ya, di daerah tempat tinggalmu, karena bisa jadi orang-orang fakir dan miskin di sekitar rumahmu itu menunggu-nunggu zakat darimu. Ya. Orang kaya, banyak uang, banyak harta, tapi zakatnya di tempat lain. Ya, tetangganya yang miskin, tetangganya yang tidak punya, yang memerlukan justru dilupakan. Kan ini sangat tidak nyaman begitu kan. Jadi berbagilah ya, di daerah tempat tinggalmu, itu lebih afdal. Jadi sekali lagi kita sedang berada di pandemi dan saya yakin begitu banyak orang memerlukan bantuan. Bahkan ya kalau kita lihat di media sosial, mereka ada yang dapat bantuan, ada yang nerima dengan ikhlas, bersyukur, ada yang tidak bersyukur ya. Itu menunjukkan bahwa mereka membutuhkan. Ayo kita semuanya siapkan zakat fitri terbaik kita, siapkan ya, dan bagi rata, insya Allah semua orang akan berbahagia di hari raya nanti ya. Selamat mempersiapkan zakat fitrinya, dan bagi yang hari ini berbagi juga, yang mudah-mudahan zakat fitrinya kan itu adalah ibadah, mudah-mudahan ibadah yang kita keluarkan itu ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan tabungan akhirat kita ya. Itu saja insyaallah yang mau saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang kurang, maka ya saya manusia biasa. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.